Kembali dalam Telisik Hukum dan kita masih bersama Bung Jamaludin dari Persatuan Pengacara Konsultan Hukum Indonesia DPD Jawa Barat. Bung Jamal, tadi kita bicara banyak mengenai produk hukum yang menaungi persoalan wakaf. Dari semua produk hukum yang ada, adakah selain Undang-Undang Nomor 41 tadi tahun 2004 tentang persoalan wakaf yang bisa kita jadikan rujukan pada saat kita memiliki niat untuk melakukan wakaf? Ya. Tentunya undang-undang dibuat harus ada peraturan khusus yang bagaimana undang-undang itu berjalan gitu ya. Jadi apa yang sudah dideklarasikan di dalam undang-undang, termasuk salah satunya adalah pengertian tentang wakaf, kemudian siapa saja yang berkecimpung di dalam permasalahan tersebut, termasuk salah satunya adalah subjek hukum daripada wakaf itu sendiri, kemudian objek hukum. Karena kita bicara hukum positif, maka saya pakai istilah-istilah itu gitu ya. Kemudian siapa yang katakanlah melestarikan atau mengelola wakaf itu sendiri, kemudian kalau sudah dimanfaatkan pastikan ada output hasil, kemudian hasil itu mau diapakan dan sebagainya. Itu memang harus ada aturan secara khusus lagi yang menerjemahkan permasalahan itu. Salah satunya adalah aturan-aturan yang katakanlah yang menjadikan untuk bagaimana nazir itu diangkat gitu ya. Kemudian bagaimana cara wakaf itu dilakukan begitu ya. Nah, ada pihak-pihak yang ditarik. Nah, kalau di Indonesia ini saat ini memang ada salah satu lembaga yang menaungi permasalahan ini, yaitu salah satunya adalah Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia, BWI itu ya. BWI itu. Terutama ya, hal ini penting dilakukan, Bung, karena kalau kita mengerucut ya bahwa benda wakaf itu adalah sekedar tanah, ternyata kalau ngomongin objek hukumnya hanya adalah tanah, itu tidak cukup di situ. Ada kompleks sekali gitu. Ada undang-undang agraria. Ada aspek hukum yang lain, ada undang-undang agraria tentang pokok-pokok agraria itu, kemudian bagaimana tanah itu didaftarkan, kemudian bagaimana tanah itu diperoleh gitu ya. Makanya timbullah peraturan pemerintah nomor 2497 gitu salah satunya gitu, tentang bagaimana tanah itu didaftarkan. Ya, artinya konteks wakaf jangan tidak bisa dipandang sepele. Pada saat kita melihatkan wakaf tertentu, let's say misalkan tanah kita mewakafkan, harus juga kita melihat merujuk pada produk-produk hukum yang ada ya. Karena ada persyaratan-persyaratan kan. Betul, nah, kira-kira yang bisa kita share ke pemirsa, persyaratan apa yang paling mendasar dari suatu objek, taruhlah di sini tanah, sebelum kita mewakafkan tanah tersebut? Ya. Yang paling terpenting karena itu adalah amanat daripada definisi wakaf itu sendiri, objek itu harus terbebas dari kepemilikan orang lain. Clear dan harus clean, clear and then clean bahwa itu adalah milik si pewakaf gitu ya, wakif dalam hal ini. Tidak boleh gitu. Makanya salah satu syaratnya juga si pewakif ini memang harus tidak terhalang secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum itu. Juga ada kecakapan dari pewakif itu. Salah satunya adalah dia memang harus dewasa, berakal sehat, salah satunya itu ya. Itu yang paling terpenting. Makanya itu dirangkum di dalam rukun dan syaratnya daripada wakaf itu sendiri. Nah, persyaratan wakaf tadi pada saat mewakaf yang apa namanya, yang melekat kepada seorang wakif atau yang akan melakukan wakaf itu apa aja sih? Artinya dalam konteks dia mewakafkan seorang tanah, tahapan apa, prosedur apa yang harus dia lewati sehingga bisa dinyatakan bahwa objek yang akan dia wakafkan itu clear and clean gitu. Sebelum saya masuk objeknya, mungkin saya masuk subjeknya dulu. Wakif dalam ini ya. Kalau sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 41 2004 belum terjadi perluasan ya, bahwa wakif itu sebatas perorangan atau lembaga hukum. Tapi setelah terbit ditambah lagi adanya organisasi gitu. Jadi organisasi itu bisa melakukan wakaf. Berarti individu, orang sendiri, badan hukum, dan organisasi. Nah, kemudian lebih mengerucut kita bicara tentang objek wakaf gitu ya. Salah satunya adalah tanah. Nah, tadi sempat kita singgung bahwasanya kalau kita bicara tentang tanah bukan hanya permasalahan aspek hukum wakaf aja, tapi ada aspek hukum lain ya. Salah satunya adalah aspek hukum tentang pertanahan bagaimana tanah itu dimiliki. Nah, yang paling mendasar adalah tanah itu milik pribadi, bebas dari permasalahan kepemilikan orang lain. Nah, tanah apa aja sih yang bisa diwakafkan gitu ya? Yang pertama adalah tanah hak milik gitu. Memang secara spesifik diatur di dalam peraturan pemerintah tersendiri ya tentang masalah tanah. Nah,
tanah hak milik adalah tanah yang memang bersumber dari kepemilikan sejak awal begitu. Baik misalkan tanah bekas milik adat ya salah satunya, kemudian tanah yang dia kuasai secara turun temurun itu bisa dikatakan sebagai tanah milik. Lah kemudian bagaimana dengan tanah katakanlah tanah yang dalam penguasaan pemerintah atau tanah garapan? Kalau dalam peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, selama memang di atas berdirinya tanah tersebut seperti tempat untuk ibadah gitu ya dan lain sebagainya itu diserahkan diresmikan oleh pemerintah dan itu diakui. Okay. Tapi kalau misalkan katakanlah tanah garapan untuk diwakafkan ya tentunya harus dilakukan proses hukum yang lain. Contohnya misalkan tanah garapan ini harus dilakukan proses pengakuan hak dulu, ya, statusnya dinaikkan ya. Pengakuan hak dulu. Setelah pengakuan hak dapat sertifikasi. Sampai batas mana pengakuan hak itu dianggap cukup? Ya. Atau legal atau memenuhi persyaratan untuk diwakafkan? Iya, sejauh tanah yang diajukan permohonan hak itu sampai dengan keluarnya surat keputusan berdasarkan permohonan hak dari pejabat yang ditunjuk oleh negara. Okay. Dalam hal ini ya dicatat, dibukukan, kemudian diterbitkanlah sertifikat hak milik. Baru kemudian bisa kita wakafkan. Kemudian perlakuan yang berbeda, misalkan tanah itu memang berdasar katakanlah tanah adat begitu ya. Yeah. Maka tanah adat itu pun perlakuannya sama, cuman beda prosedurnya. Yang harus kita lakukan adalah pengkonversian daripada tanah adat itu. Jadi tanah adat tidak bisa serta-merta kita akui sebagai milik kita. Harus ada di samping kanan kirinya itu pengakuan atau persaksian yang lain. Iya, karena kan ada banyak kasus ya di mana kepemilikan tanah secara keluarga, taruhlah ini tanah warisan, ya kan biasanya nih kita sedikit menyinggung ada kasus seperti ini karena ini yang banyak terjadi, tanah warisan coba diwakafkan, apakah itu untuk sarana ibadah atau sarana umum. Namun di sisi lain tanah yang warisan tersebut statusnya masih belum berpindah tangan, masih belum kepemilikannya belum berubah. Betul. Ini memenuhi persyaratan nggak untuk diwakafkan? Ya, memang tepat sekali ya Bung ya gitu. Permasalahan yang timbul biasanya dari objek wakaf ini salah satunya adalah tanah waris. Karena kalau disebut tanah waris, artinya di dalam objek tanah ini ada kepemilikan banyak gitu loh ya. Artinya bukan hanya kepemilikan satu orang, pewakif gitu. Kecuali memang si pemilik ini sudah sepakat untuk melakukan tanah ini dijadikan objek wakaf gitu. Itu tidak ada permasalahan. Tapi kemudian timbul permasalahan pada saat salah satu katakanlah ahli waris ya. Kalau tanah warisnya ahli waris itu mewakafkan tapi ahli waris lain tidak ikut serta di dalam ikrar wakafin ini menjadi masalah. Unsur kelengkapannya kurang di situ ya. Kurang. Artinya apa? Perbuatan hukum itu tidak sempurna. Artinya kehendak itu cacat. Karena perbuatan hukum itu kalau menurut KUH Perdata maka harus diiringi dengan kehendak. Kehendak itu ya tentunya dengan sebab-sebab yang halal. Salah satunya adalah dia sengaja melakukan itu dan apa yang dia lakukan itu adalah dalam bentuk pertanggungjawaban dia gitu. Dan itu bahkan kesepakatan bersama khususnya dari semua ahli waris tentunya. Ahli waris tentunya, Pak. Karena kalau masih tanah waris itu belum sempurna dikatakan bahwa itu salah satu milik. Jadi para ahli waris gitu. Bagaimana dengan misalkan persoalannya bahwa tanah waris itu dimiliki kan begini Pak. Begini Bung, kalau misalkan itu adalah kepemilikan dari istri. Ya. Pada saat istri meninggal, ada yang beredar yang selama ini ada di pengertian di masyarakat bahwa hak warisnya itu jatuh ke tangan suami, ya kan? Walaupun sebenarnya dalam pengejauhan tanah tidak seperti itu. Kemudian sang suami merasa memiliki otoritas untuk memberi keputusan untuk mewakafkan tanah tersebut. Betul. Itu masuk gak seperti itu? Iya, kalau kita mengacu kepada tanah waris gitu ya, tentunya kita harus pahami dulu siapa itu ahli waris kan gitu. Kalau kita ngomong masalah ahli waris adalah orang yang masih ada hubungan hukum atau darah pada saat si pewaris meninggal, kan gitu definisinya. Nah, ahli waris itu bisa dihitung secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal kalau misalkan dari sisi laki-laki dia dari bapak gitu ya, kemudian sampai kakek. Kalau perempuan dia nenek sampai nenek ya terutama. Nah, kalau dari secara horizontal ya saudara gitu ya. Tapi itu terhalang semuanya kalau misalkan ada keturunan gitu, seanak ya, jatuh ke anak. Misalnya tadi dikatakan bahwa ini harta istri, kemudian meninggal, si suami menganggap bahwa oh ini tanah saya, kan itu istri saya kan gitu. Padahal di lain keadaan dia mempunyai anak, maka tidak serta-merta itu menjadi harta suami. Kalaupun dia tidak punya anak, juga tadi
hubungan vertikal dan horizontal itu horizontal ya, ya. ada hukum kompilasi Islam yang mengatur permasalahan itu. Clear dulu di situ, kemudian barulah kita masuk ke masalah perwakapan. Artinya dalam segala persoalan yang ditemui, apakah itu bentuknya warisan atau bentuknya hibah, Ya. itu tetap harus memenuhi unsur persetujuan atau kesepakatan semua pihak gitu ya. Persetujuan para ahli waris. Kalau memang itu dianggap masih tanah para ahli waris ya, bukan para ahli waris. Tapi kemudian kalau misalkan secara waris sudah terpisah, sudah didaftarkan masing-masing, ya tergantung daripada ahli waris itu untuk mewakafkan atau tidak gitu. Yang penting sudah terpisah, sudah clear and clear, itu poinnya. Oke. Hal itu bisa dianulir nggak? Bila di kemudian hari ada satu ahli waris yang kemudian muncul dengan pernyataan bahwa dia menyetujui dia di bawah tekanan atau dia sebenarnya tidak setuju, itu bisa dianulir atau tidak? Walaupun itu sudah menjadi produk hukum. Ya, ini yang menjadi dilematis kita. Ya. Di satu sisi kita bersemangat bicara tentang wakaf, bahwa wakaf itu adalah satu jaminan. Misalkan tanah sudah tidak bisa diapa-apakan gitu ya, tidak bisa diotak-atik kalau sudah diwakafkan. Tapi di satu sisi ternyata ada peristiwa lain yang mengganggu daripada pemahaman kita selama ini. Tidak terlepas daripada sistem pendaftaran tanah di Indonesia, di mana kita memang mengadopsi sistem publikasi negatif, di mana bila kita mendaftarkan tanah, ya, kemudian bersertifikat, kemudian ada pihak lain yang merasa secara kasuistis kepentingan terganggu dengan penerbitan sertifikat itu, selama dia mampu untuk membuktikan bahwa penerbitan itu keliru, itu masih bisa dilakukan gugatan. Gitu. Itu yang menjadi permasalahan, dan itu pun berpengaruh terhadap objek wakaf. Ya, kalau memang ini objeknya adalah tanah. Jadi bagi seseorang yang merasa kepentingannya terganggu terhadap perbuatan hukum berupa wakaf itu, maka tentunya dia harus menyampaikan bahwa itu adalah ada hak saya. Salah satunya ada dengan cara, kalau memang dalam prinsip hukum ya ada gugatan. Oke, banyak hal yang terkait dengan perusahaan wakaf ya. Ada kompilasi hukum Islam ya. Ada aturan-aturan peraturan lain, perundangan lain yang terkait dengan hal itu yang harus dipertimbangkan sebelum melaksanakan niat wakaf. Di sisi lain juga ada konteks budaya, aturan, dan juga hukum-hukum agama sendiri yang harus diperhatikan. Ini menarik, kita harus membincangkan hal ini. Apa hubungannya dengan hukum-hukum dan aturan-aturan tadi, dan jalan keluar seperti apa? Kita akan bahas setelah ini. Dan pemirsa Tesika Hukum, semakin menarik perbincangan kita mengenai wakaf dengan Bung Jamaluddin dari PPKHI DPD Jawa Barat. Kami akan segera kembali.